Puji Tuhan, dalam segmen yaitu Milenial Bertanya, episode untuk pertama kali pada episode kali ini, yaitu akan kami angkat tema buat teman-teman, sahabat-sahabat semua, terutama teman-teman remaja, teman-teman kaum muda pada yang menyaksikan video ini, yaitu kita akan mengangkat tema, kira-kira boleh nggak sih kalau orang Kristen, remaja Kristen, anak muda itu untuk pacaran LDR-an. Nah, sudah siap? Cekidot! Haleluya! Jadi banyak sekali hari-hari ini anak-anak muda, kaum muda, sahabat-sahabat, kaum muda, remaja yang bertanya, Pak, Kak, boleh nggak sih kita itu orang Kristen, remaja Kristen itu pacaran LDR-an? Terus pantas nggak menurut iman Kristen pacaran LDR-an? Nah, bersama dengan Kak Maximilian pada episode kali ini, dalam episode Milenial Bertanya, yaitu kakak akan membahas kira-kira boleh nggak sih pacaran LDR-an untuk kalian remaja-remaja, anak-anak muda Kristen pada zaman now gitu kan. Ada temen kakak gitu, adik rohani gitu kan, bertanya, Kak Max, boleh nggak nih pacaran LDR-an? Nah, sebelumnya kakak ingin share kepada kalian, kakak ingin tanya, bagi kalian semua, ada yang tahu nggak sih arti dari pacaran? Nah, ini harus tahu dulu, pacaran itu apa sih? Arti etimologi definisi pacaran itu seperti apa? Nah, kalian harus tahu. Nah, kakak dapatkan bahwa pacaran definisinya adalah proses perkenalan antara dua orang atau dua insan manusia yang dalam rangka menuju kehidupan berkeluarga atau pernikahan. Sekali lagi, pacaran adalah proses perkenalan antara dua insan manusia untuk menuju kepada pernikahan. Jadi, kita harus paham dulu bahwa pacaran itu adalah suatu proses perkenalan antara dua insan, dua manusia yang pasti dalam iman Kristen harus cowok dan cewek, perempuan dan laki. Ya, perempuan dan laki, karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk menuju ke jenjang berkeluarga atau yang kita sering sebut pernikahan. Nah, Kak, ada yang bertanya gini, Kak, kira-kira orang Kristen boleh nggak sih pacaran LDR-an? LDR-an itu apa sih singkatannya? Nah, pacar LDR-an artinya LDR itu disingkat dari singkatan long distance relationship. Long distance relationship. Jadi pacaran LDR-an adalah pacaran jarak jauh. Contoh misalnya si cowok ada di Indonesia, sedangkan si cewek ada di luar negeri, misalnya taruhlah Amerika gitu, untuk dia lagi kuliah. Nah, kira-kira boleh nggak sini Kak untuk pacaran orang Kristen LDR? Nah, bagi kakak, kalian harus tahu, harus paham dulu. Jadi kakak akan menjawab, menurut kakak, pandangan kakak bahwa orang Kristen, remaja Kristen boleh sah-sah aja kalau pacaran LDR-an, tapi dengan catatan nih, garis bawahi dengan catatan. Yang pertama, kalian pacaran LDR-an, siapapun yang pacaran harus sudah cukup umurnya untuk pacaran. Kalau ditanya gini, Kak, yang pantas untuk pacaran itu umur berapa, Kak? Nah, kalau kakak boleh jawab nih ya. Boleh jawab nih. Pacaran yang boleh ya umur sekitar kalau kalian sudah kuliah.
Tapi lebih baik kalau kalian sudah kerja. Loh, kok harus kuliah kak? Kok harus sudah kerja pacaran umurnya? Sedangkan aku emang gak boleh. Tunggu dulu, kalian harus buka. Kakak ingin buka perspektif kalian, pandangan kalian bahwa kalian pacaran. Kenapa kakak bilang kalau udah kuliah atau lebih baik udah kerja? Karena kalau kalian sudah kuliah, otomatis kalian minimal bisa cari kerja. Kalau kalian sudah kerja, punya penghasilan sendiri. Kakak mau tanya, pacaran butuh modal nggak? Yo, butuh biaya nggak? Butuh cien nggak? Perlu kan? Minimal apa? Kalian buat apa? Ongkos. Buat apa? Buat ngajak pacarnya makan kan? Kalau zaman now pacaran harus apa? Ke bioskop nonton. Sekarang kakak tanya, emang makan ke bioskop terus nonton gitu kan? Atau pergi kalian ke mall gitu, emang gak pakai duit? Kepake. Nah, kalau kakak bilang lebih bijak kalian, kenapa? Sudah kerja atau sudah punya penghasilan sendiri. Kalian nggak minta-minta sama orang tua. Kalau kakak sih ya, kalau kakak malu kalau pacaran dari duit orang tua. Tapi kakak bangga kalau kakak pacaran, biayain pacar kakak, ngajak makan bakso di pinggir gitu kan ya kan, ngajak makan nasi goreng gitu, pakai duit sendiri, bangga, pakai hasil keringat sendiri buat kasih makan, ngajak makan, ngajak nonton. Ketimbang kita pakai duit orang tua. Betul atau betul? Iya kan? Jadi yang pertama dengan catatan apa? Kalian sudah cukup umurnya untuk pacaran. Dengan minimal kalau sudah umur cukup, kalian sudah punya penghasilan sendiri. Lalu yang kedua, apalagi kak catatannya kalau kita boleh LDR? Yang kedua, kalian harus tahu, harus fokus, harus tahu tujuan, goalnya dari pacaran apa. Sekali lagi kakak ulang ya. Yang kedua, kalian harus tahu, harus fokus, tujuannya kalian pacaran buat apa. Iya, tadi kakak sudah bilang bahwa pacaran adalah proses pengenalan dua orang, dua manusia untuk menuju pernikahan. Artinya, goalnya kita pacaran adalah menikah. Nah, makanya kakak bilang kalian harus tahu dua. Yang nomor dua adalah kalian harus tahu goalnya, tujuannya buat pacaran apa gitu, untuk membangun pernikahan. Hari-hari ini kakak bilang jangan kalian pacaran cuman apa, iseng-iseng. Jangan kalian, maaf, yang kedua tanda kutip, coba-coba. Wah, sama si A, oh orangnya begini gitu kan, sama B orangnya begini. Jangan begitu. Kalau kalian masih punya rasa untuk coba-coba, pengen icip-icip gitu kan, atau pengen ya kalau bilang berpetualang, kakak saran nih sebagai kakak kalian, sebagai hamba Tuhan gitu, ya mendingan gak usah pacaran gitu. Kalian fokus untuk kerja, bahagiakan orang tua, bangun masa depan. Tapi kalau kalian sudah fokus, sudah tahu sasaran pacaran yang mau menikah gitu kan, maka kalian akan fokus. Kalian gak akan pernah itu coba-coba iseng-iseng. Jadi yang kedua, kakak mau bilang, kalian boleh LDRan, tapi harus tahu fokus goalnya apa. Jangan sampai kalau kalian LDRan gitu kan, tiba-tiba kalian nggak tahu fokusnya buat apa, tiba-tiba di tengah jalan apa, itu sakit hati, saling benci, itu saling dendam. Nah, itu tidak dikehendaki oleh firman Tuhan. Lalu yang ketiga kakak catat, kakak kasih tahu sama kalian bahwa kalian boleh LDRan dengan catatan apa? Dengan LDRan ini menjadi tolak ukur buat kalian mengetahui calon pasangan kalian itu mengasihi Tuhan tidak. Menjadi tolak ukur buat kalian apakah pasangan kita
mengasihi kita dengan tulus atau tidak. Mengetahui tolak ukurnya, bahwa apakah pasangan kita benar-benar setia atau tidak, atau takut Tuhan atau enggak, paling inti. Jadi secara keseluruhan, Tuhan, kalau kalian hari ini menjalani pacaran LDRan, kakak mau bilang bersyukur kalian bisa tahu tolak ukurnya. Oh, pacar saya setia enggak? Gitu. Karena jarak, karena waktu. Oh, pacar saya ini takut Tuhan enggak? Kalian harus tahu bahwa kalian masih pacaran, belum menikah tahapnya. Di mana pacaran bisa saja apa? Bisa saja putus. Bisa saja itu bukan jodohmu. Makanya di sini kakak bilang kalian harus menjadikan, boleh kalian LDRan, tapi kalian ketiga catatannya apa? Ayo jadikan LDRan ini menjadi tolak ukur buat kita mengetahui pasangan kita takut Tuhan enggak, cinta Tuhan enggak, mengasihi Tuhan enggak. Nanti aplikasinya buat kita, dia sayang sama kita enggak, setia enggak sama kita. Kakak percaya kalau dia setia sama Tuhan, pasti dia setia sama kita, setia sama kamu. Kalau dia takut Tuhan, pasti dia mengasihi kamu. Kalau dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dia pasti mengasihi kamu. Bagi kakak, bohong, bullshit kalau kalian, pacar kalian sayang sama Tuhan tapi suka mukul kalian. Bullshit kalau kakak bilang pacar kalian sayang sama kalian, tapi di belakang ketika LDRan dia punya pacar kedua, ketiga, keempat, sampai ke-10. Itu bullshit. Jadi di sini kalian harus tahu, jangan buta. Cinta itu nggak boleh buta. Jangan buta. Kalian harus tahu bahwa apa? Bahwa kalian harus lihat, bisa tolak ukur pacar kalian ini takut Tuhan ya, mengasihi Tuhan ya. Kalau mengasihi Tuhan pasti mengasihi kita. Lalu yang keempat, yang terakhir nih, ini sekaligus apa catatannya? Kalau kalian hari ini Tuhan izinkan dengan pacar kamu, dengan pasangan kamu untuk pacaran LDRan, kakak cuma bilang yang keempat, lakukan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, coba kalian buka Kolose 3 ayat 23. Kakak buka firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ini yang jadi penutup buat kita semua. Kakak bacakan ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kakak ulang lagi. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kakak mau kasih tahu, boleh kalian pacaran LDRan, tidak dilarang oleh agama Kristen, iman Kristen. Tapi kakak bilang yang keempat, dengan catatan kalian harus lakukan menjalani hubungan itu dilandaskan karena apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kalian pacaran LDRan karena apa? Dipaksa. Karena kalian apa? Pelampiasan. Jangan. Karena kalau kalian dipaksa, pelampiasan, kakak mau bilang hubungan kalian gak akan bertahan gitu. Jadi ini yang pasti. Yang keempat, kakak mau kasih tahu sama kalian bahwa apa? Boleh pacaran LDRan. Di Kristen, agama Kristen, iman Kristen, boleh kita pacaran LDRan. Tapi dengan catatan apa yang keempat, kita harus apa? Muliakan Tuhan. Harus lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kakak harap dari 4 poin ini, yang pertama, kalian catatan boleh pacaran kalau LDRan. Kalau apa? Umurnya sudah cukup, minimal apa? Kalian kuliah, sudah punya penghasilan sendiri, bahkan lebih matang kalau kalian sudah kerja, karena sudah punya penghasilan. Karena nggak mungkin pacaran tanpa modal. Pacaran perlu modal, yes, buat makan, buat nonton, buat beli minum, bayar bensin, semua punya modal.
Lalu yang kedua, boleh kalian pacaran LDRan. Apa? Harus tahu, harus fokus sama tujuannya apa? Pernikahan. Kakak mau bilang kalau kalian fokusnya masih berpetualang sana sini, masih pengen coba-coba, aduh jangan pacaran. Apalagi pacaran LDRan. Jangan. Lalu yang ketiga apa? Kalian bisa jadikan pacar LDRan ini dengan tujuan apa? Dengan tolak ukur apa? Pasanganmu mengasihi nggak Tuhan? Cinta nggak sama Tuhan? Nanti akan diaplikasikan apa? Dia mengasihimu nggak? Dia sayang nggak sama engkau? Dan yang keempat, kakak boleh bilang apa? Pacaran LDRan boleh bagi remaja Kristen, anak-anak muda yang Kristen, dengan catatan apa yang keempat? Kalian harus lakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya kakak bilang apa? Bahwa kalian masih muda, anak-anak muda, teman-teman kakak, sahabat-sahabat yang kakak kasihi. Kalau memang hari ini Tuhan izinkan kalian menjalani pacaran LDR, boleh, tapi dengan 4 catatan yang tadi. Yang pasti, yang utama, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa kakak, kalian semakin diberkati, semakin sukses, semakin disayang Tuhan. Sampai jumpa dalam video milenial bertanya di next video. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat.